Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ikhwah fil Islam rahimani wa rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kita tentang salafus saleh, kajian yang ke-15. Kita akan membahas seorang ulama salaf, yaitu Muhammad bin Sirin. Hidup lahir 34 Hijriah sampai 110 Hijriah. Ada kelebihan tentang beliau, yaitu pionir dalam tafsir mimpi. Kita akan membahas tentang kelahiran dan pertumbuhan, pujian ulama, sifat waraknya, ibadah dan baktinya pada ibunya, kehati-hatiannya dalam memberikan fatwa, ketegasannya terhadap ahli bid'ah dan para penguasa lalim, keahliannya dalam menafsirkan mimpi, guru dan murid, kata mutiara, dan terakhir akhir hayat. Semoga dalam membaca ini kita akan mendapatkan ibrah, pelajaran, nasihat, dan motivasi untuk terus beribadah pada Allah, mentauhidkannya, mengikuti sunnah nabinya, mengamalkan, dan selalu bersama para ulama yang merujuk kepada 300 tahun, yaitu khairun nas qarni tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia, sebaik-baik manusia adalah zaman Nabi berserta sahabatnya 100 tahun kurang lebih, dan para tabi'in dan tabi'in. Inilah rujukan keilmuan dalam rangka beribadah dan mentauhidkan Allah serta menegakkan sunnah di muka bumi ini. Oleh sebab itu sudah sepantasnya kita mengenal para ulama salaf di era tersebut. Yang kita akan bacakan di sini adalah karya Ustadz Syekh Ahmad Farid, Doktor. Ya, beliau telah menukil dari berbagai kitab yang besar-besar, sehingga jadilah beberapa kitab yang sudah diterjemahkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Silakan dibeli ya kalau mampu. Muhammad bin Sirin, seorang tokoh salaf dan ulama tabi'in yang masyhur, teladan dalam sifat wara, pionir dalam ilmu tafsir mimpi. Abu Nuaim rahimahullah menuturkan, Abu Bakar Muhammad bin Sirin, Abu Nuaim ya, menuturkan, Abu Bakar Muhammad bin Sirin adalah seorang yang berakal cerdas, amat wara, suka memberi makan pada sahabat-sahabatnya maupun tamu yang mengunjunginya, dan membesarkan harapan orang-orang yang berdosa tapi bertauhid untuk mendapatkan ampunan Allah. Sifat wara, amanah, waspada, dan disiplin adalah 4 karakter yang melekat kuat pada diri Muhammad bin Sirin. Pada malam hari dia banyak menangis sambil meratap, sementara siang harinya dia lebih sering berkelana dengan senyum yang selalu tersungging. Dia biasa berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ini dari Hilyatul Aulia. Muhammad bin Jarir At-Tabari pernah menuturkan, Ibnu Sirin adalah seorang ahli fikih, alim, wara, sastrawan, dan banyak menghafal hadis. Semua yang melekat pada dirinya itu telah diakui para ulama. Dia adalah hujjah. Syiar Alam An-Nubala. Berbagai keutamaan istimewa yang melekat pada diri Muhammad bin Sirin
Berkat karunia Allah yang diberikan padanya membuatnya menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam hal Quran, kehati-hatian dalam masalah agama, serta kesungguhannya dalam mentaati Rabb seluruh alam. Di sampingnya juga dikenal taat beragama, menjaga kesucian diri, dan banyak meriwayatkan hadis. Ini jadi periwayat hadis salah satunya. Ini di halaman 189. Bagi yang punya bukunya silahkan buka. 189. Lalu kita masuk kepada halaman 190. Muhammad bin Sirin berasal dari keluarga berilmu, mulia dan sempurna. Ia anak ketujuh dari 7 bersaudara yang termasuk tabi'in thiqah. Ia diberi ilham dalam menafsirkan mimpi dan diajarkan ilmu tafsir mimpi, sehingga dirinya menjadi simbol perumpamaan dalam disiplin ilmu ini. Itu merupakan karunia yang Allah berikan pada siapapun yang dikehendakinya, dan Allah memiliki karunia yang besar. Marilah kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita orang yang bisa meraih manfaat dari ilmu mereka, menyatukan kita bersama mereka di tempat yang penuh kenikmatan, dan Allah Maha memberi petunjuk menuju jalan yang lurus kepada siapapun dari hambanya. Amin. Kelahiran dan pertumbuhan. Namanya Muhammad bin Sirin al-Ansari Abu Bakar bin Amr al-Basri, saudara Anas Ma'bad Hafsah dan Karimah Maula Anas bin Malik, pelayan Rasulullah SAW. Ayah Muhammad bin Sirin adalah seorang tawanan dari Ainut Tamar, Kufah, yang ditawan Khalid bin Al-Walid. Kelahirannya, Anas bin Sirin menuturkan, saudaraku Muhammad bin Sirin lahir 2 tahun sebelum berakhirnya masa kekhalifahan Umar radhiyallahu. Al-Hakim berkata, ia lahir di masa kekhalifahan Umar. Demikian yang aku dapati di dalam kitabku. Namun yang lain menyebutkan pada masa kekhalifahan Utsman. Az-Zahabi berkata, pendapat kedua itu lebih tepat, sebab jika pendapat pertama yang lebih tepat berarti usia Ibnu Sirin ini sama dengan Hasan al-Basri. Padahal seperti yang telah diketahui, usia Muhammad bin Sirin lebih muda beberapa tahun daripada Hasan al-Basri. Itu Syiar Alam An-Nubala. Ciri-cirinya. Yusuf bin Atiyah berkata, aku pernah melihat Ibnu Sirin berpostur pendek dan perutnya buncit. Dia memiliki kekayaan berlimpah. Dia biasa membelah tengah sisiran rambutnya, suka bercanda dan tertawa, serta suka mewarnai rambutnya dengan daun inai. Itu Syiar Alam Nubala. Pujian ulama. Ya, biasanya ulama yang mengenal ulama ya ulama ya kalangannya. Kalau pujian orang biasa ya biasa itu. Tapi kalau ulama memuji pastilah orang ini bermutu. Tidak mau ulama memuji seorang sembarangan ya. Dalam hal disiplin ilmu, karena itu ya termasuk nanti jarh wa ta'dil ilmu hadis. Ya, begitu. Hisham bin Hasan menuturkan, orang terjujur yang pernah kutemui Muhammad bin Sirin bercerita padaku. Ya, itu dalam Tahzibul Kamal. Muhammad bin Sa'ad berkata, Muhammad bin Sirin seorang thiqah, terpercaya, alim, mulia, faqih, imam, banyak ilmu, wara' dan agak tuli. Ya, agak tuli. Tabaqat Ibnu Sa'ad. Al-Ijli mengemukakan Muhammad bin Sirin itu orang Basra dan dia seorang tabi'in thiqah. Salah seorang thiqah terpercaya dalam ilmu hadis. Salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis dari Suraih serta Ubaidah. Dia berguru kepada para ulama Kufah yang mereka ini adalah para sahabat Abdullah.
Saudara adalah Ma'bad, Yahya, Anas, Hafsah, Ummul Huzail. Mereka adalah para tabi'in thiqah. Ya. Ini Tahdhibul Kamal. Ini kitab-kitab besar yang disebutkan oleh Syekh Dr. Farid. Amr bin Dinar berkata, demi Allah aku tak pernah melihat seorang pun seperti Tawus Ayub As-Syaktiani menimpali. Dan saat itu dia sedang duduk. Demi Allah, seandainya Amr bin Dinar pernah melihat Muhammad bin Sirin, niscaya dia tidak akan mengatakan demikian. Ya. Ini Amr bin Dinar berkata, demi Allah aku tak pernah melihat seorang pun seperti Taus. Ya, kita sudah kaji tentang Taus, kita sudah bacakan. Silahkan merujuk kepada kajian nomor sebelumnya, ya, dari 12, 13 dan lain-lain. Silakan. Di Basrah, ya. Lalu demi Allah seandainya Amr bin Dinar, ya, Ayub As-Saktiani menimpali, dan saat itu dia sedang duduk. Demi Allah seandainya Amr bin Dinar pernah melihat Muhammad bin Sirin, niscaya dia tidak akan mengatakan demikian. Di Basrah tiada seorang pun yang lebih mengetahui persoalan hukum lebih Ibnu Sirin, kata Utsman Al-Batti, Syiar Alam An-Nubala. Suhaib bin Al-Habbab berkata, Asy-Sya'bi berkata kepada kami, hendaklah kalian berguru kepada si tuli itu. Maksud Asy-Sya'bi Ibnu Sirin. Ya. Syiar Alam An-Nubala. Ini panggilan si tuli ini dalam hal mencirikan, ya, dan boleh, ya, begitu, boleh, karena yang dipanggil pun tidak marah. Yang memanggil ini ulama sesamanya, mungkin berkawan kan mereka. Asy-Sya'bi kita sudah bahas juga, silahkan merujuk ke kajian-kajian sebelumnya. Ibnu Aun berkata, ada 3 orang yang mataku belum pernah melihat seperti mereka ini. 1. Ibnu Sirin di Irak. 2. Al-Qasim bin Muhammad di Hijaz. 3. Raja bin Haywah di Syam. Ya, ada Irak, Hijaz, Syam. Mereka seolah-olah bertemu dan saling berwasiat satu sama lainnya. Ibnu Aun juga menuturkan, Ibnu Sirin termasuk salah seorang yang membesarkan harapan umat ini untuk mendapat ampunan Allah. Satu orang ini, ya, satu orang, tapi nilainya bisa menggerakkan umat manusia sedunia, bisa. Ya. Dan termasuk orang yang sangat mengkhawatirkan diri sendiri, ya, di sisi Allah maksudnya. Itu penjelasan dari Syiar Alam An-Nubala. Ummu Abdan, istri Hisham bin Hasan, mengisahkan, pada suatu ketika kami singgah di sebuah rumah bersama Muhammad bin Sirin. Pada malam harinya kami mendengar tangisannya, dan pada siang hari kami mendengar tawanya. Syiar Tarikh Baghdad. Dari Ibnu Aun, dari Ibnu Sirin, bahwa ia sedih ketika terlilit utang. Lalu ia berkata, sungguh aku tahu kesedihan ini pasti karena dosa yang pernah aku lakukan 40 tahun silam. Terkait hal itu Abdullah bin Sari menjelaskan, Ibnu Sirin pernah berkata kepada Sulaiman Ad-Darani, sungguh aku tahu dosa apa yang membuatku menanggung utang. Aku pernah berkata kepada seorang 40 tahun silam, wahai orang yang bangkrut. Demikian yang disampaikan Ibnu Sirin kepada Abu Sulaiman Ad-Darani. Lalu Abu Sulaiman Ad-Darani berkata pada kami, dosa-dosa mereka tidaklah seberapa, dan mereka pun tahu dari mana dosa itu berasal. Sedangkan aku dan kalian banyak sekali dosaku, dan juga kalian. Namun kita tak tahu dari mana asalnya. Ya. Hilyatul Aulia. Maksudnya mereka selalu muhasabah jika jadi tahu.
Jadi bertobat. Kalau kita ya, dosa sudah tahu, tidak asalnya tidak tahu dan jarang bertobat, tenang-tenang saja. Ini beda kita dengan ulama. Semoga kita bisa mengikuti jejak para ulama salaf. C. Sifat waraknya. Al-Khatib Al-Baghdadi menuturkan, Ibnu Sirin salah seorang ahli fikih di Basrah dan pernah termasuk jajaran orang yang warak pada masanya. Ya, Tarikh Baghdad. Mu'arik Al-Ijli mengungkapkan, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih fasih dalam kewaraannya dan lebih wara dalam kefakihannya melebihi Ibnu Sirin. Abu Kilabah berkata, arahkanlah dia semau kalian sesuai arahnya, maka niscaya kalian akan mendapati Ibnu Sirin itu sebagai orang yang paling wara dan paling mampu menguasai diri di antara kalian. Tarikh Baghdad. Abdul Hamid bin Abdullah bin Muslim bin Yasar bercerita, saat Ibnu Sirin di penjara, sipir penjara berkata padanya, pada malam hari silakan kau pulang kepada keluargamu, namun pagi harinya datanglah kemari. Namun Ibnu Sirin lalu berkata, tidak, demi Allah aku tidak akan membantumu untuk mengkhianati penguasa. Tarikh Baghdad. Ya, fasilitas yang diberi tidak mau dipakai karena itu pengkhianatan yang tidak boleh. Itu ulama yang taat pada pemerintah, ya, dan dia dipenjara karena satu hal, masalah hutang piutang. Ibnu Aun mengisahkan, Muhammad bin Sirin berkata mengenai sesuatu yang aku tanyakan kembali padanya, aku tidak katakan itu tidak apa-apa, tapi yang ku katakan setauku itu tidak apa-apa. Ya, Tabaqat Ibn Sa'ad. Jarir bin Hazim berkata, aku mendengar Muhammad bin Sirin berbicara pada seorang. Menurutku orang itu tidak berkulit hitam. Namun setelah itu Ibn Sirin berkata, astagfirullah, aku telah mengunjing orang itu. Ya, 18. Itu Tabaqat Ibn Sa'ad. Setelah mungkin keceplosan, ya dia beristighfar. Seharusnya kita begitu juga. Ya, mungkin kalau kita bicara di depannya kulit hitam pasti dia marah, makanya dia takut. Istighfar ini termasuk ghibah. Talaq bin Wahab At-Ta'i pernah menceritakan, aku menemui Muhammad bin Sirin dan pada saat itu aku sedang sakit. Dia kemudian menyarankan kepadaku, datangilah si A dan mintalah penjelasan padanya karena dia menguasai ilmu pengobatan. Namun tiba-tiba ia berkata lagi padaku, yang benar datangilah si B karena dia lebih tahu daripada si A. Setelah itu dia berkata lagi, astagfirullah, aku telah menggunjing si A, telah menggibah si A. Yaitu kehati-hatian. Ya, Tabaqat Ibn Sa'ad. Bakar bin Abdullah Al-Muzani menyatakan, siapa yang ingin melihat orang yang paling wara yang pernah ketemu, lihatlah Muhammad bin Sirin. Ini dari Syiar Alamun Nubala. Yunus bin Ubaid bertutur, tidaklah dua hal terbetik di dalam diri Muhammad bin Sirin, melainkan dia pasti mengambil yang paling kuat atau yang paling meyakinkan di antara keduanya. Syiar Alamun Nubala. Kami pernah mengiringi jenazah Hafsah binti Sirin. Tak lama kemudian jenazah diletakkan untuk disalatkan. Sementara Muhammad bin Sirin baru memasuki tempat wudhu untuk berwudhu. Al-Hasan pun kemudian bertanya, di mana dia? Orang-orang lantas jawab, dia sedang berwudhu. Seciduk demi seciduk, seusap demi seusap, menyiksa diri dan keluarganya karena lama menunggu. Demikian diungkapkan oleh Umar bin Mihran. Syiar Al-Manubah. Hisham bin Hasan menjelaskan, Muhammad bin Sirin berprofesi sebagai pedagang. Apabila dia melakukan sesuatu, dia pun meninggalkannya. Ya, Syiar Alamun Nubala. Dalam bentuk kehati-hatian. Kalau ragu, dak mayaribu.
sesuai dengan hadis. Al-Mada ini bercerita, Ibnu Sirin pernah dipenjara gara-gara persoalan utang. Awalnya dia membeli minyak seharga 40.000 dirham. Kemudian dia mendapati tikus di dalam tempat penyimpanan minyak tersebut. Dia berkata ada tikus di dalam pompa minyak. Dia pun kemudian membuang minyak itu seluruhnya, sehingga ia bangkrut dan tidak dapat melunasi utangnya. Dia lantas berkata, aku pernah mencela seorang karena suatu hal 30 tahun yang lalu, dan aku pun dipenjara sebagai hukumannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, kadang-kala omongan kita, hinaan kita 30 tahun atau 40 tahun baru dihukum oleh Allah. Ya, hendaklah kita bertaubat sebelum dihukum oleh Allah. Ya. Menurut orang-orang, Muhammad bin Sirin mencela orang itu lantaran kemiskinannya, sehingga dia pun diuji dengan kemiskinan. Syiar Alaman Nubala. Maimun binti Mihran menuturkan, ketika berkunjung ke Kufah, aku ingin membeli kain. Aku pun mendatangi Ibnu Sirin di Kufah dan mengajukan penawaran padanya saat menjual salah satu jenis kain padaku. Ia selalu bertanya, apa kamu ridha? Ini para pedagang, hendaklah hati-hati. Kalau bisa meniru seorang ulama salaf, Ibnu Sirin, selalu bertanya, apakah kamu ridha? Aku menjawab, tentu saja. Namun ia mengulangi pertanyaan sampai 3 kali. Setelah itu ia memanggil 2 orang pria untuk menyaksikan transaksi itu. Ya, begitu telitinya beliau. Ibnu Sirin juga tidak mau melawan jual beli dengan menggunakan uang dirham yang bergambarkan Al-Hajjaj. Setelah melihat sifat waru yang demikiannya, maka tidaklah aku menemukan sesuatu yang aku butuhkan ada padanya. Melainkan aku pasti membelinya, bahkan pengikat-pengikat kain ini. Ya, begitu waroknya. D. Ibadah dan baktinya pada ibunya. Nah, ini penting. Ayub bin Hisham menuturkan, Ibnu Sirin berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari lainnya. Itu ibadahnya. Tabaqat Ibnu Sa'ad. Muhammad bin Sirin memiliki 7 wirid rutin. Jika ada yang tertinggal pada malam hari, ia membacanya di siang hari. Tutur Anas bin Sirin. Tabaqat Ibnu Sa'ad. Hisham bin Hasan bertutur, salah seorang keluarga Sirin bercerita padaku, aku tidak pernah menyaksikan Muhammad bin Sirin berbicara dengan ibunya sekalipun, melainkan dengan merendahkan dirinya. Ya, begitu sopannya seorang anak kepada ibunya. Ibnu Awan berkata, seorang menemui Muhammad bin Sirin dan saat itu Muhammad sedang berada di dekat ibunya. Setelah melihat sikap Muhammad bin Sirin di dekat ibunya, orang itu bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, ada apa dengan Muhammad? Apakah ia sedang sakit? Mereka menyatakan tidak, tapi seperti itulah sikapnya jika sedang bersama ibunya. Ya, lembut, ya, merendahkan diri, ya. Tidak bersuara keras di hadapan ibunya, begitu hendaknya. Dan ini contoh ulama, ya, pada saat sudah menjadi ulama justru lebih sopan kepada orang tua. Kehati-hatiannya dalam memberikan fatwa. As'ad berkata, apabila Ibnu Sirin ditanya tentang halal dan haram, rona mukanya tiba-tiba berubah, bahkan bisa engkau katakan dia tidak seperti sedia kala. Ya, Syiar Alaman Nubala. Asim al-Ahwal berkata, ketika aku berada di dekat Ibnu Sirin, seorang menemuinya dan bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau katakan tentang masalah ini? Ibnu Sirin menjawab, aku tidak hafal satu hadis pun mengenai masalah tersebut. Lalu kami katakan padanya, maka katakanlah berdasarkan pendapatmu. Dia berkata, aku mungkin mempunyai pendapat tentang hal itu, namun setelah itu aku mungkin menarik kembali pendapatku itu. Tidak, demi Allah aku tidak mau. Ya, begitulah ulama, disiplin banget. Ya, Hilyatul Aulia. Kalau nggak ada hadis di kepalanya, Al-Quran tidak mau dia menjawab. Mungkin pendapatnya, ya, mungkin boleh memberi pendapat, tapi takutnya bertentangan dengan dalil. Ibnu Subruma bercerita, aku menemui Ibnu Sirin di daerah Wasit.
dan aku belum pernah melihat seorang yang begitu takut memberikan fatwa namun begitu berani menafsirkan mimpi melebihi dia. Syiar Alamun Nubala. F. Ketegasannya terhadap ahli bid'ah dan para penguasa lalim. Suhaib bin Habab bertutur, aku bertanya kepada Ibnu Sirin, bagaimana tanggapanmu tentang mendengarkan perkataan orang-orang yang biasa mengikuti hawa nafsu? Ibnu Sirin menjawab, kami tak pernah mendengarkan perkataan mereka dan tidak ada kemuliaan bagi mereka. Syiar Alamun Nubala. Ibnu Aun berkata, seorang mendatangi Muhammad bin Sirin lantas menyebutkan persoalan takdir padanya. Muhammad bin Sirin lalu mengutip satu ayat, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dan dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surat An-Nahl. Yani surat An-Nahl surat 16 ayat 90. Inna la ya'murukum bil 'adli wal ihsan dan seterusnya. Karena orang itu terus berbicara, Muhammad bin Sirin lalu menyumbat telinganya dengan kedua jari dan kata, kamu yang keluar meninggalkanku atau aku yang keluar meninggalkanmu? Syiar Alamun Nubala. Orang itu pun pergi. Setelah itu Muhammad berkata, hatiku tidak berada dalam kendaliku. Aku khawatir orang itu akan membisikkan sesuatu ke dalam hatiku, lalu aku tak mampu menepisnya dari hatiku. Karena itu lebih baik aku tidak mendengar kata-katanya. Ya. Tabaqat Ibnu Sa'ad. Umar bin Abdul Aziz menuturkan, ya Umar bin Abdul Aziz kita telah bahas di kajian-kajian sebelumnya, silahkan lihat videonya bagi yang ingin. Umar bin Abdul Aziz menuturkan, aku mendengar Muhammad bin Sirin ketika ia mendengar ada seorang yang pingsan karena menyimak bacaan Al-Quran berkata, yang menjadi penentu mana yang benar antara kami dan mereka adalah coba mereka duduk di atas tembok lalu Al-Quran dibacakan pada mereka dari awal hingga akhir. Jika mereka jatuh berarti mereka memang benar. Hilyatul Aulia. Ini bagus. Umar bin Al-Jun, aku mendengar Muhammad bin Sirin ketika dia mendengar ada seorang yang pingsan karena menyimak bacaan Al-Quran berkata, yang menjadi penentu mana yang benar antara kami dan mereka adalah coba mereka duduk di atas tembok lalu Al-Quran dibacakan kepada mereka dari awal hingga akhir. Jika mereka jatuh berarti mereka memang benar. Ya. Ja'far bin Marzuq berkata, Ibnu Ubayrah mengirim utusan untuk memanggil Ibnu Sirin, Al-Hasan dan Asy-Sya'bi, mereka pun menghadapnya. Ya. Ibnu memanggil Ibnu Sirin, Al-Hasan dan Asy-Sya'bi. Mereka pun menghadapnya. Ibnu Ubayrah lantas berkata kepada Ibnu Sirin, wahai Abu Bakar, apa yang kau lihat tatkala mendekati pintu kami? Aku melihat kezaliman yang mewabah, jawabnya. Mendengar jawaban yang seperti itu, tiba-tiba keponakannya menepuk bahunya, sehingga dia pun menoleh ke arah keponakannya dan berkata, bukan kamu yang ditanya, akan tapi aku yang ditanya. Setelah itu Ibnu Ubayrah mengirimkan hadiah untuk Al-Hasan sebesar 4.000 dirham, untuk Ibnu Sirin sebesar 3.000 dirham, dan untuk Asy-Sya'bi sebesar 2.000 dirham. Namun Ibnu Sirin tak mau menerima pemberian itu. Hilyatul Aulia. Hisham berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih tegas pendiriannya di hadapan seorang penguasa melebihi Ibnu Sirin. Syiar Alamun Nubala. Keahliannya dalam menafsirkan mimpi. Az-Zahabi menuturkan, ada berbagai keajaiban yang diriwayatkan dari Ibnu Sirin. Semuanya terlalu panjang jika harus disebutkan dalam buku ini. Semua itu merupakan dukungan ilahi baginya. Syiar Alamun Nubala.
Abdullah bin Muslim al-Marwazi berkisah, aku biasa mendampingi Abdullah bin Sirin, namun kemudian aku pun meninggalkannya dan bermajlis dengan kelompok Ibadiyah. Suatu malam aku bermimpi melihat suatu kaum yang sedang mengusung jenazah Nabi SAW. Aku mendatangi Ibnu Sirin dan menceritakan mimpiku padanya. Ibnu Sirin berkata, mengapa kamu bermajlis dengan kaum yang ingin mengubur apa yang dibawa Nabi SAW? Ya, Syiar Alaman Nubala. Mughirah bin Hafsah mengisahkan, Ibnu Sirin ditanya mengenai tafsir mimpi seseorang. Orang itu menuturkan, aku bermimpi seolah-olah binatang Gemini mendahului bintang bintang Kartika. Ibnu Sirin kemudian menjawab, Al-Hasan akan wafat sebelum aku, kemudian aku akan menyusulnya. Dia lebih tinggi kedudukannya daripada aku. Syiar Alam An-Nubala. Yusuf As-Sabagh berkata dari Ibnu Sirin, siapa yang bermimpi melihat Rabbnya berarti ia akan masuk jannah, masuk surga. Hilyatul Auliya. Abu Kilabah menuturkan, seorang berkata kepada Ibnu Sirin, aku bermimpi seolah-olah aku kencing darah. Ibnu Sirin berkata, apakah kamu menggauli istrimu saat sedang haid? Ya, jawabnya. Ibnu Sirin menasihati, bertakwalah kepada Allah, jangan kamu ulangi lagi. Dari Abu Ja'far, seorang bermimpi seakan-akan dia gendongannya ada anak kecil. Dari Abu Ja'far, seorang bermimpi seakan-akan di gendongannya ada anak kecil yang berteriak-teriak. Dia kemudian menceritakan mimpinya itu kepada Ibnu Sirin. Setelah menyimaknya, Ibnu Sirin berkata, bertakwalah kepada Allah dan janganlah mainkan alat musik. Hilyatul Auliya. Mubarak bin Yazid al-Basri menuturkan, seseorang berkata kepada Ibnu Sirin, aku bermimpi seolah-olah aku terbang di antara langit dan bumi. Ibnu Sirin lalu berkata, kamu orang yang memiliki banyak sekali angan-angan. Itu dari Hilyatul Auliya. Mubarak bin Yazid al-Basri menuturkan, seseorang berkata kepada Ibnu Sirin, udah tadi. Hisham bin Hasan menceritakan, seseorang datang menemui Ibnu Sirin dan saat itu aku berada di dekatnya. Orang itu berkata, aku bermimpi seolah-olah di kepalaku ada mahkota emas. Ibnu Sirin lalu berkata, bertakwalah pada Allah. Ayahmu sedang berada di tempat yang asing. Penglihatannya sudah hilang. Ia ingin kamu mendatanginya. Sebelum orang itu menambahkan pembicaraannya, ia lebih dulu masukkan tangannya ke dalam tasnya, kemudian mengeluarkan sehari surat dari ayahnya. Surat tersebut menyebutkan bahwa pandangan ayahnya sudah hilang, berada di tempat yang asing, dan ayahnya menyuruhnya untuk mendatanginya. Hilyatul Auliya. Guru dan murid. Bagian guru dan murid. Guru-gurunya. Al-Hafiz menuturkan, Ibnu Sirin meriwayatkan dari maulannya Anas bin Malik, Zaid bin Thabit, Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib, Jundab bin Abdullah, Al-Bajali, Huzaifah bin Al-Yaman, Rafi bin Khadij, Sulaiman bin Amir, Samurah bin Jundab, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Uthman bin Abdul As, Imran bin Husain, Ka'ab bin Ujrah, Muawiyah, Abu Darda, Abu Sa'id, Abu Qatadah, Abu Hurairah, Abu Bakar Al-Thaqafi, Aisyah Ummul Mukminin, Ummu Attiyah, Humaid bin Abdurrahman Al-Humaidi, Abdullah bin Saqib, Abdurrahman bin Abu Bakrah, Ubaidah As-Salmani, Abdurrahman bin Bishr bin Mas'ud, Qais bin Abbad, Kathir bin Aflah, Amar bin Wahab, Muslim bin Yasar, Yunus bin Jubair, Abdullah bin Mulhab, Abul Mulhab Al-Jurami, saudara-saudaranya yaitu Ma'bad, Yahya dan Hafsah, Yahya bin Abu Ishaq Al-Hadri yang usianya lebih muda darinya, Khalid Al-Hazza yang juga termasuk salah seorang muridnya, dan sejumlah tokoh tabi'in lainnya. Itu guru-gurunya, di antara muridnya juga ada 46. Tahzibut Tahzib. Murid-muridnya Al-Hafiz menuturkan, mereka yang meriwayatkan darinya adalah Sa'bi, Thabit, Khalid Al-Hazza,
Daud bin Abu Hind, Ibnu Aun, Yunus bin Ubaid, Jarir bin Hazim, Ayyub, Ash'ats bin Abdul Malik, Habib bin Ash-Shahid, Asim al-Ahwal, Aub al-Arabi, Qatadah Sulaiman at-Taimi, Qura bin Khalid, Malik bin Dinar, Mahdi bin Maimun al-Auza'i, Hisham bin Hasan, Yahya bin Atiq, Yazid bin Ibrahim, Abu Hilal al-Rasibi, Imran al-Qattan, Umarah bin Mihran, Ali bin Zaid bin Ja'dan, Mansur bin Zadjan, Kathir bin Sinzir, Yazid bin Tahman, dan lain-lain. Tahzib. Kata Mutiara, Ayub berkata, Muhammad bin Sirin mengatakan, sungguh ilmu adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mempelajari agama kalian. Ibnu Aun menyebutkan, sejumlah orang mendatangi Muhammad bin Sirin lalu berkata, sungguhnya kami pernah mengunjingmu, maka maafkanlah kami. Ibnu Sirin menanggapi, aku tidak akan menghalalkan apapun yang diharapkan Allah atas kalian. Tabaqat Ibnu Sa'ad. Ibnu Isa menuturkan dari Ibnu Sirin, mereka berkata, orang muslim adalah orang yang selamat dari dirham. Tabaqat Ibnu Sa'ad. Hisham juga mengatakan dari Muhammad bin Sirin, salah satu pesan yang disampaikan kepada orang yang hendak bepergian untuk berniaga adalah bertakwalah pada Allah dan carilah rezeki yang telah Allah takdirkan untukmu dengan cara yang halal. Karena jika kamu mencarinya dengan cara yang halal, yang tidak halal, kamu tidak akan mendapatkan lebih dari apa yang telah ditakdirkan untukmu. Lihatlah ulia. Dari Habib Ibnu Sirin menjelaskan, apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, Allah akan memberinya penasihat dari hatinya yang akan memerintah dan melarangnya. Lihatlah ulia. Dari Qura bin Khalid, Ibnu Sirin berkata, jika kamu bebani aku dengan yang tak mampu kulakukan, maka sungguh sikap baikku yang menyenangkanmu akan berubah menjadi sikap buruk yang tak menyenangkanmu. Lihatlah ulia. Ibnu Aun berkata, aku pernah mendengar Ibnu Sirin berkata, ada 3 hal yang bisa membuat seorang tidak terasing: akhlak yang baik, tidak menyakiti orang lain, dan menjauhi hal yang menimbulkan praduga, ragu-ragu. Lihatlah ulia. Terakhir, akhir hayat, Az-Zahabi menuturkan, banyak yang menyatakan bahwa Ibnu Sirin meninggal dunia 100 hari setelah Al-Hasan Al-Basri wafat, tepatnya tahun 110 Hijriah. Khalid bin Kidash menyebutkan, Hamad bin Zaid bercerita kepada kami, dia berkata, Ibnu Sirin wafat pada tanggal 9 Syawal tahun 110 Hijriah. Syiar Alam Nubala. Abdullah bin Muhammad bin Sirin berkata, saat aku menjamin utang ayahku, dia bertanya padaku, menjamin untuk melunasinya? Ya, aku menjamin untuk melunasinya, jawabku. Maka ayahku pun mendoakan kebaikan untukku. Setelah itu Abdullah melunasi uang ayahnya sebesar 30.000 dirham. Sebelum meninggal dunia, Abdullah sempat menghitung total hartanya kepada kami yang mencapai nominal 300.000 dirham. Ya, berapa rupiah? Wallahu alam. Silakan hitung sendiri. 300.000 dirham saat wafatnya. Ya, demikian ya, berakhir kisah yang agung dari salafus saleh yang bernama Muhammad bin Sirin, yang terkenal dengan ahli takwil mimpi dan juga muhaddis, ya, muhaddis, wara, dan lain-lain. Semoga kita dapat memetik ibrah, ilmu, pelajaran, dan hikmah ya dari beliau, ya, rahimahullah, para pejuang dakwah, alim, ya, wara, zuhud, dan lain-lain. Saya mohon maaf jika ada pembacaan yang salah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.